Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, terima kasih yang sudah klik thumbnail yang sudah kita buat. Dan hari ini kita hanya akan membahas 3 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Apa saja? Ada pertanyaan dari Rahman. Dok, apa solusinya jika pedet ada benjolan di bagian pipinya? Yang kedua, Uli Siswanto. Misi Pak Dokter, tanya sapi saya posisi bunting 8 bulan, tetapi sore ini nafasnya ngos-ngosan, mohon solusinya. Dan yang ketiga, Pardi Pratama. Jika sapi saya di IB pada saat anaknya usia 2 bulan, lalu bagaimana nasib menyusu dari si pedet tersebut? Siap? Laskar Ngarit, itu 3 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa stay tune dan bantu please like, subscribe, komen, dan bila Laskar Ngarit ada pengalaman dan perbedaan pendapat serta ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Siap? Kita jawab satu persatu. Rahman, dok, apa solusinya jika pedet ada benjolan di bagian pipinya? Mas Rahman harus bisa membedakan apakah benjolan ini abses, apakah benjolan ini pembengkakan tiroid, kelenjar tiroid, apakah pembengkakan limfoglandula lainnya, apakah batal jaw, dan atau kondisi-kondisi yang lainnya. Laskar Ngarit akan saya jawab satu persatu. Bila benjolan ini letaknya asimetris, bebas ada di mana saja, ya, lalu ditekan itu keras, tetapi dalamnya kayak ada empuk-empuknya, oke, kemungkinan besar ini adalah benjolan abses. Abses adalah satu kondisi di mana di bawah kulit itu terdapat infeksi, terbentuk cairan darah, nanah, dan ini disebabkan oleh apa? Tusukan, pukulan yang menyebabkan luka terbuka sehingga bakterinya bisa masuk. Kadang luka terbukanya ini tidak terlihat. Oke, bila benjolan ini abses, maka yang bisa dengan lakukan adalah memanggil dokter atau mantri sehingga akan dilakukan treatment kuretasi, dikeluarkan ya, supaya massa yang ada di dalam cairan di dalam abses ini keluar dan dilakukan injeksi. Injeksinya sesuai dengan kebutuhan, bisa anti nyeri, anti inflamasi, antibiotik, dan lain-lain. Siap? Yang kedua, bila benjolan ini karena sapinya jenengan kekurangan iodium, maka akan gondoen kalau kata orang Jawa, alias pembengkakan dari kelenjar tiroid. Maka solusinya adalah memberikan garam beriodium atau memberikan mineral yang memiliki kadar iodium yang tinggi serta menjemur atau memberikan rumput yang pendek-pendek. Itu solusinya. Yang ketiga, bila benjolan ini adalah pembengkakan dari limfoglandula mandibularis atau prescapularis, ya, ini mengindikasikan ada infeksi di daerah leher ke arah kepala. Bisa dalam telinga, bisa dalam rongga mulut, ataupun bisa sepanjang leher. Solusinya adalah jenengan panggil dokter dan dokter akan membantu kinerja dari limfoglandula tersebut yang notabene sedang berperang melawan bakteri, biar nggak bengkaknya semakin besar dan infeksinya bisa selesai. Laskar Ngarit. Lalu yang keempat adalah benjolan bila itu muncul simetris di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah mandibula atau rahang, ini adalah batal jaw. Batal jaw disebabkan atau merupakan indikasi dari gejala cacing hati, fasciola hepatika yang sudah kronis. Laskar Ngarit. Solusinya, jenengan bisa memberikan obat cacing yang nembak ke cacing hati, bisa menggunakan flukonik injeksi, bisa menggunakan flukisid oral, itu bisa. Jadi Mas Rahman harus bisa membedakan apakah benjolan itu abses, kelenjar tiroid, kelenjar lainnya, atau batal jaw. Siap, Laskar Ngarit. Berikut itu tadi solusinya. Pertanyaan yang kedua, Uli Siswanto. Misi Pak Dokter, mau tanya, sapi saya posisi bunting 8 bulan jalan, tapi tadi sore nafasnya ngos-ngosan. Solusinya gimana? Terima kasih sebelumnya. Siap, Mas Uli Siswanto. Ngos-ngosan tadi sore pada kebuntingan 8 bulan. Evaluasi yang pertama, bila ngos-ngosan ini disertai demam tinggi, deprok, pincang, deredek atau gemetar, ya,
maka kemungkinan ngos-ngosan ini disebabkan oleh demam, bisa demam 3 hari, bisa yang lainnya. Bila jenengan punya termometer, silakan diukur suhunya. Bila di atas 39,5, 39,8 bahkan, maka dia masuk kategori demam. Solusi, segera panggil dokter agar demamnya turun dan tidak terjadi komplikasi. Ngos-ngosan yang kedua, bila jenengan mengevaluasi si induk sapi ini ya habis makan comboran yang terlalu banyak, baik itu ampas tahu, ampas tempe, konsentrat, bekatul, gamblong, kulit telo, produk ketela dalam jumlah banyak, kok tiba-tiba dia ngos-ngosan, nafsu makan turun, badan juga agak jeredek atau gemetar, kemungkinan besar si sapi mengalami asidosis karena ketidakseimbangan asam basa yang dimakan. Oke, ngos-ngosan yang ketiga, bila didahului dengan si sapi sulit bangun atau kesulitan tidur, bila bangun dia susah tidur, bila tidur dia susah bangun, maka ngos-ngosan ini merupakan gejala dari waspada ketosis, hipokalsemia, hipomagnesemia, atau kondisi yang lainnya. Solusi, segera panggil dokter dan dilakukan pemeriksaan. Siap? Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga, Pardi Pratama. Oke, jika sapi di IB saat sapi pedet umur sekitar 2 bulan, terus bagaimana menu susu pada si pedet? Minta pencerahannya. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, disarankan idealnya pedet usia 60 hari, si induk harus sudah dikawin suntik bila birahi. Berarti sapinya Mas Pardi Pratama ini di open 60 hari sampai 90 hari. Bagus banget. Lalu solusinya bagaimana? Ya tetap menyusu pada induk. Menu utama tetap pada induk. Kenapa? Tidak usah khawatir, karena 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kebuntingan, oke, seekor induk ini posisi dari uterus, posisi rahim yang bunting itu masih berada di rongga pelvis atau masih dilindungi dalam rongga tulang pinggul. Jadi ketika si pedet ini nyusunya nyondol-nyondol, tidak akan berdampak pada nasib adiknya yang ada di uterus. Laskar Ngarit. Bisa dipahami? 1 bulan, 2 bulan, dan mulai 3 bulan udah mulai turun ke bawah. Pedet yang dikandung atau embrio kebuntingan ini masih disimpan, masih dilindungi, masih belum turun, dia masih tinggal di dalam tulang pinggul, sehingga tidak akan berdampak bila si pedet yang sudah usia 2 bulan tetap menyusu dan menyondol-nyondol. Solusinya adalah induk tambahkan porsi makanan. Biasanya 10-12% hijauan kali berat badan. Maka sekarang bisa ditambah 15% kali berat badan. Boleh diberikan konsentrat, boleh diberikan comboran untuk menambah atau menahan body condition score si induk tetap di atas 2,5 atau 3 Laskar Ngarit. Jadi Mas Pardi Pratama menu susu pedet usia 2 bulan tetap induknya. Menuju usia 3 bulan kebuntingan, si pedet sudah usia 5 bulan. Ketika si pedet yang ada di dalam uterus ini sudah mulai turun, si pedet yang 5 bulan ini sudah mulai makan hijauan dan tidak terlalu menyusu pada si induk. Laskar Ngarit. Itulah kuasa ilahi kenapa sapi kita dianjurkan 60 usia pedet yang sudah lahir, seekor induk sudah boleh bunting kembali. Laskar Ngarit. Jangan lupa usia 14 hari pedet induk sudah diberikan obat cacing agar tidak menularkan yang namanya toksokara melalui plasenta maupun melalui air susu. Jadi induk sudah bebas cacing ketika dia sebelum dikawinkan pada birahi pertama atau birahi kedua setelah kelahiran. Siap Laskar Ngarit? Alhamdulillah 10 menit kita bisa membahas 3 pertanyaan dari Laskar Ngarit semua. Jangan lupa bantu channel Sahabat Satwa TV untuk terus tumbuh dengan like, subscribe, dan silakan komentar bila ada pertanyaan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Semangat!